Banyak orang hari ini sibuk nyari bisnis yang kelihatannya cepat naik dan gampang viral. Ikut tren, ikut momentum, dan berharap hasilnya langsung kelihatan. Masalahnya, bisnis seperti ini sering runtuh begitu tren berubah sedikit aja. Kalau kita mundur sebentar dan pakai logika paling dasar, ada satu jenis usaha yang hampir nggak pernah benar-benar berhenti sejak manusia ada, yaitu bisnis pangan. Orang bisa nunda beli banyak hal, tapi nggak bisa berhenti makan. Selama kebutuhan makan itu masih ada, bisnis pangan akan terus hidup. Kalau kita bandingin, perbedaan paling besar antara bisnis pangan dan bisnis tren adalah sumber permintaannya. Bisnis tren hidup dari keinginan, sementara bisnis pangan hidup dari kebutuhan. Keinginan bisa berubah cepat, tapi kebutuhan dasar hampir nggak pernah berubah. Itu sebabnya bisnis pangan jarang meledak cepat, tapi juga jarang benar-benar mati. Permintaannya mungkin naik turun, tapi nggak pernah nol. Selama masih ada orang yang makan 3 kali sehari, aktivitas ekonominya tetap jalan, mau kondisi ekonomi lagi bagus atau lagi serat. Apa arti stabil sebenarnya? Stabil sering disalahartikan sebagai untung besar dan instan, padahal bukan itu. Stabil artinya permintaan datang terus, berulang, dan bisa diprediksi. Hari ini ada transaksi, besok ada lagi, minggu depan masih ada, dan bulan depan tetap jalan. Pangan itu habis karena dipakai, sekali dimakan harus diganti. Dari situ muncul perputaran yang konsisten. Bisnis yang hidup dari perputaran seperti ini mungkin nggak kelihatan spektakuler, tapi biasanya punya umur panjang karena fondasinya jelas. Kenapa banyak orang nggak melirik? Salah satu alasan kenapa bisnis pangan sering diremehkan adalah karena kelihatannya capek dan ribet. Kerjanya kelihatan fisik, dan marginnya kelihatan tipis. Di media sosial, bisnis kayak gini kalah menarik dibanding bisnis yang kelihatan modern dan cepat. Padahal, justru karena nggak semua orang mau masuk ke sini, persaingannya beda. Yang bertahan biasanya orang-orang yang fokus ke operasional, konsistensi, dan jangka panjang, bukan yang cuma ngejar sensasi. Bisnis pangan itu ekosistem, bukan satu titik. Bisnis pangan juga sering disempitin cuma sebagai jualan makanan, padahal di belakangnya ada ekosistem panjang, mulai dari produksi, benih, pupuk, pakan, pengolahan, distribusi, sampai ke konsumen akhir. Semua saling terhubung. Selama satu hal tetap ada, yaitu kebutuhan makan, ekosistem ini terus bergerak. Yang berubah biasanya cara dan teknologinya, bukan kebutuhannya. Dan ini yang bikin sektor pangan relevan di lintas zaman. Kenapa bisnis ini cocok buat jangka panjang? Bisnis pangan cocok buat orang yang mau bangun usaha pelan tapi jelas arahnya. Tantangannya nyata, tapi bisa dipelajari. Resikonya ada, tapi bukan resiko yang datang tiba-tiba karena tren berubah. Banyak usaha di sektor ini bertahan lama bukan karena pintar cari sensasi, tapi karena ngerti ritme pasar dan konsisten jaga kualitas. Mereka mungkin nggak viral, tapi usahanya hidup. Dan di dunia bisnis, itu nilai yang sering diremehkan. Jadi kalau ditanya bisnis apa yang paling stabil, jawabannya sebenarnya sederhana. Bisnis yang berdiri di atas kebutuhan dasar manusia. Selama orang masih makan, bisnis pangan akan selalu punya tempat. Mungkin nggak kelihatan cepat, mungkin nggak kelihatan keren, tapi usaha yang bisa bertahan lama seringkali jauh lebih kuat daripada yang naik cepat tapi hilang tanpa jejak.